Ya, ya, makasih Bu Bunda Aulia, ada Pak Yan, jelas ya. Alhamdulillah. Ya, kita langsung aja kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Al Fakir bisa bersama ya. Sifatnya sharing ya. Mudah-mudahan apa yang bisa di-share pada malam hari ini bermanfaat dan menambah keilmuan ya. Namun kalau ada yang kurang nanti mohon dimaafkan. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih atas kehadirannya guru-guru. Saya ucapkan selamat ya. Karena dari saya selalu bilang ya, dari ribuan undangan yang di-share oleh teman-teman admin kita gitu, oleh tim. Nah, di sini ada 45 partisipan yang hadir. Artinya Allah pilih ya. Allah pilih kita semua hadir dan mudah-mudahan apa yang di share pada malam hari ini memang insya Allah Allah yang akan ini ya, yang menitipkan ya lewat lisan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk itu saya langsung aja izin share screen. Nah, izin share screen ya, mudah-mudahan jelas. Ya, sudah muncul ya, insya Allah ya. Ya, teman-teman sahabat-sahabat sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, izinkan Al-Fakir menyampaikan dengan bahasan tema riba versus solution. Ya. Bahaya riba itu luar biasa. Dan sebetulnya apa sih yang kita bisa lakukan untuk kita bisa menghindarinya atau kita berkontribusi untuk mencarikan solusinya bareng-bareng nih. Karena riba ini bukan persoalan individu aja gitu ya, tapi memang kita sebagai umat muslim bisa bisa kok untuk menyajikan solusinya kalau kita tahu solusinya seperti apa gitu. Nah, tak kenal maka ta'aruf ya, insya Allah memperkenalkan diri, nama saya Maradoli Matondang, tinggalnya di Pinang, Tangerang. Ya, beberapa amanah saya diamanahkan sebagai Siwaka Peradaban, Direktur Operasional juga Iwa Club, tapi sekarang sudah jadi penasehat. Adalah beberapa amanah yang diamanahkan kepada saya. Nah, itu tapi tidak terlalu penting lah ya. Nah, ini yang lebih penting sebetulnya sahabat-sahabat sekalian. Saya pengen apa ya? Kita semua sadar lagi gitu ya, bahwa foto yang kita lihat lihat ini menggambarkan kesenjangan yang begitu luar biasa gitu. Di mana terdapat gedung-gedung yang sangat tinggi. Tapi di satu sisi itu ada pemukiman-pemukiman yang kumuh. Gitu. Kita lihat ya informasinya kan, eh, ekonomi kita tumbuh gitu, katanya tumbuh. Tapi faktanya kemiskinan meningkat. Gitu. Kok bisa begitu? Karena yang ekonominya tumbuh itu orang-orang yang kayanya aja gitu, yang apa ya, yang naga-naganya itu yang tumbuh ekonomi. Sedangkan yang kecil ya tetap aja susah gitu. Teman-teman boleh lah cek-cek lagi di berita bahwa ketimpangan kita tuh luar biasa. Ada 4 orang yang terkaya di Indonesia itu, ya, yang hartanya setara dengan 100 juta warga yang ada di Indonesia. 4 orang, ya, 4 orang. Penduduk Indonesia berapa sih? 200 juta lah misalnya. Tapi ini 4 orang terkaya di Indonesia. Hartanya setara dengan 100 juta warganya. Ada kalau kita bicaranya dunia, bahkan aset 8 orang di dunia ini hartanya setara dengan separuh penduduk dunia. Luar biasa ya sistem yang terjadi. Miris. Dan salah satu penyebab utamanya apa?
salah satu salah satu penyebab utamanya ya kenapa bisa begitu? Itu yang akan jadi pertanyaan itu kenapa kenapa riba berkontribusi? Kenapa riba menyebabkan sistem yang akhirnya menyebabkan ketimpangan? Kita akan bahas hari ini. Backsound kebesaran ya? Boleh? Afwan Bang Doli ya, Iya ya. backsoundnya mohon dikecilin. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Ini aja lah. Kita take off aja. Izin ya, sebentar ya. Ya, aman ya sekarang ya. Pak Nida, aman ya. Ya, Siap, insya Allah teman, aman Bang. kita bisa apa namanya ya, melihat yang terjadi. Nah, ini berita yang kita ambil ya. Ini faktanya ya. Ketimpangan Indonesia itu peringkat 4 di dunia, ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, apa sih dampaknya gitu ya? Ya, angka kemiskinan meningkat, kemudian banyak anak-anak putus sekolah, pengangguran, ya anak-anak yatim bertambah gitu ya. Jadi padahal Allah sudah menurunkan firman ya dalam surat Al-Hasyr itu agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu gitu. Sedangkan yang terjadi sekarang ya begitu gitu ya. Nah, maka kita perlu jangan-jangan apa namanya di antara kita nih ada hak-hak mereka gitu. Ada uang-uang yang kita simpan yang kita tidak edarkan, padahal itu bisa bermanfaat juga buat orang banyak. Nah, teman-teman pernah dengar berita ini nggak? Pernah dengar berita ini nggak? Ada supir angkot bunuh diri karena pinjaman online. Pernah nggak? Luar biasa tuh. Ada yang dipermalukan, dipecat hingga bunuh diri karena luar biasa ya teman-teman ya. Kalau kita lihat itu mereka tuh terornya tuh bukan hanya kita, tapi keluarga-keluarga kita juga diteror gitu. Sampai akhirnya dia malu gitu. Dia dia dipermalukan di kantornya. Dia kadang-kadang juga kita melihat mungkin ya salah dia gitu ya karena dia minjem pinjol. Teman-teman jangan salah, saya pernah tanya teman saya kenapa sih dia minjem minjem pinjaman online tuh kenapa gitu, karena ya buat ada yang sekedar buat makan aja dia sampai nggak tahu harus bagaimana, dia cuma butuh uang sedikit ya 500.000 atau 1 juta buat beli sekedar makanan gitu, tapi ternyata bunganya itu bertambah 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 sampai akhirnya punya utang puluhan juta sampai dia bingung gitu, wajahnya tuh depresi berat gitu. Karena dia awalnya cuma minjem 500.000, minjem 1 juta gitu. Luar biasa ya. Kenapa bisa begitu? Karena emang kalau kita minjem dengan konsep konvensional itu nggak perlu buat apa, nggak perlu nggak ada pertukaran barang dan jasa, nggak perlu. Pokoknya saya pinjem bunganya berapa gitu. Saya pinjem bunganya berapa sehingga nggak ada objek di situ. Sehingga menggelembung gitu. Kayak sekarang lagi musim ya penggelembungan. Nah, jadi gimana ya teman-teman? Saya nanti coba kasih simulasi lah ya. Bahkan ya itu tadi berita-berita yang saya pernah baca itu, ya ini saya ambil dari Tribun gitu ya. Itu ada yang dari pokoknya itu bertambah 1.500% gitu. Logis nggak sih kira-kira teman-teman? Bertambah 1.500% gitu. Ini kan wah luar biasa gitu. Jadi kalau kita dengar ini mungkin segelintir berita yang saya kutip ya teman-teman boleh lihat lagi di portal-portal media teman-teman boleh lihat lah.
data dan faktanya, atau mungkin ada saudara atau kerabat yang teman-teman terjerat pinjaman online, boleh ditanya. Kadang-kadang sepele teman-teman. Teman-teman pernah lihat nggak sih pegadaian-pegadaian yang warnanya merah, yang warnanya biru, yang pegadaian-pegadaian konven di pinggir jalan, pernah lihat nggak? Itu bunganya gede nggak? Gede. Ada yang sebulannya 30%, ada yang sebulan 15 harinya 15%, gede, gede. Tapi mereka eksis sampai sekarang. Bahkan mereka mengantri gitu. Bahkan mereka ngantri. Satu, pertanyaannya, mereka tahu nggak kalau itu riba? Tahu. Masalahnya anaknya harus makan gitu. Masalahnya anaknya kalau besok nggak bayaran, anaknya dikeluarin dari sekolah gitu. Sehingga karena nggak ada alternatif yang mereka bisa akses gitu ya. Mau nggak mau mereka terabas aja gitu. Walaupun mereka tahu konsekuensinya. Bisa jadi asetnya hilang, bunganya membengkak dan lain sebagainya, mereka tahu kok. Tapi anaknya sudah terlanjur sangat lapar di rumah gitu. Surat dari sekolah juga udah sampai SP3 mungkin. Surat peringatan 3, kalau besok nggak dibayar, besok dikeluarin anaknya. Mereka mau? Enggak. Jadi kadang-kadang tuh kejahatan yang terjadi di Indonesia tuh kadang-kadang bukan karena memang niat mereka gitu. Karena memang keterpaksaan yang akhirnya membuat mereka melakukan itu, gitu. Luar biasa ya teman-teman ya. Maka kita sebagai umat muslim yang kita melihat kejadian-kejadian itu, ya nggak bisa, karena teman-teman udah ngelihat itu, nggak bisa diem aja, nggak bisa pura-pura tutup mata tuh, nggak bisa. Kenapa sih teman-teman? Pernah lihat nggak ketika ada anak kecil di lampu merah tuh ya, datang misalnya ke mobil kita atau ke motor kita, dari ratusan motor yang ada di situ, kenapa kita gitu? Pernah nggak sih teman-teman lewat pada saat jalan di gang rumah kita gitu ya? Tiba-tiba pada saat kita lewat ada token dari salah satu rumah yang bunyi. Kenapa bunyinya di telinga kita gitu? Kenapa gitu? Itu sebetulnya tanda-tanda dari Allah tuh. Buat teman-teman dikasih kesempatan untuk nolongin dia gitu. Bisa jadi gitu ya. Dan sama, kenapa akhirnya teman-teman tahu kalau kerabat teman-teman ini, sahabat-sahabat ini kena pinjaman online gitu. Apa pesan cintanya gitu? Ya bukan berarti kita harus langsung bantu, enggak juga. Tapi harus ada yang kita bisa kontribusikan sehingga ini bisa hilang dengan sendirinya nanti gitu. Memang riba ini tersistem. Mereka tuh udah apa ya? Udah luar biasa lah. Datang tiba-tiba, kita datang mau ngalahin riba ini nggak bisa. Kalau kita nggak berjamaah tuh nggak bisa. Nah, maka yang kita mau bahas hari ini tuh ya. Ya gimana caranya? Apa yang kita bisa kontribusikan gitu. Walaupun nggak besar gitu ya. Mudah-mudahan bisa hilanglah riba dari muka bumi ketika syariat Islam itu berjaya, teman-teman. Jadi kalau kita bicara riba, syariat Islam itu pasti bisa mengalahkan mereka gitu. Tapi kita yang nggak punya kapasitas dan belum punya pengetahuan yang dalam bagaimana bisa ngalahin mereka gitu. Padahal Allah sudah menuliskan, sudah banyak ngasih kisi-kisinya tuh. Kalau kita mau ngalahin riba tuh caranya begini. Allah udah kasih tahu, tapi kita belum tahu, atau kadang-kadang pura-pura nggak tahu gitu, atau nggak mau tahu misalnya gitu. Nah teman-teman, ini eh, apa sih riba itu gitu ya? Nah, di beberapa literasi sebetulnya banyak ya riba, jenis-jenis riba juga banyak. Ada riba dari jual beli, ada riba dari pinjaman, ada. Nah, tapi secara umum ya kalau kita bicara riba, riba itu penetapan bunga, melebihkan pinjaman. Kenapa melebihkan pinjaman nggak boleh? Karena dalam Islam itu ada dua, akad itu ada dua, ada akad tibaru, ada akad tabaru, ada akad tijari. Akad tabaru itu tolong menolong, sedangkan akad tijari ini berbisnis gitu. Kalau di akadnya tijari ini berbisnis, pasti ada perpindahan barang dan jasa gitu. Kalau kita beli somai, kita beli bakso, kita bayar uang, kita dapat produk gitu ya. Kalau jasa, kita bayar sesuatu, kita dapat jasanya. Tapi kalau pinjaman ini sebetulnya akadnya tolong menolong. Kita pinjam uang, maka objeknya uang. Kenapa harus ada kelebihannya dari tolong menolong itu? Maka itulah yang disebut oleh bunga tuh. Dia melebihkan pinjaman gitu ya. Dengan berdasarkan persentase. Nah, jadi bahasanya ya pinjaman berbunga lah kalau kita umumnya, singkatnya. Kita umumnya taunya pinjaman berbunga, tapi banyak lah sebenarnya jenisnya. Tapi mungkin hari ini kita analogikan sederhananya seperti itu. Nah, teman-teman, padahal kita tahu ya riba itu apa namanya,
Allah tuh bahkan dalam surat Al-Baqarah 279 teman-teman bisa baca. Allah mengancam perang tuh. Allah dan Rasulnya mengancam perang bagi para pelaku riba tuh. Tapi kita di Indonesia biasa aja gitu. Riba tuh pola pikir kita tuh tidak seberat misalnya maaf daging babi gitu. Daging babi semurah apapun daging babi, semahal apapun daging sapi, kita tuh nggak akan beli tuh daging babi, nggak akan beli. Kenapa? Ya daging babi haram gitu. Tapi kalau riba kadang-kadang persepsi kita gini ya. Kalau di bank syariah misalnya gitu ya. Nah, ada bank syariah mahal atau lebih sedikit misalnya. Sedangkan bank konven lebih murah gitu. Nah, padahal mahalnya mereka halal misalnya. Sedangkan murahnya riba ya riba gitu. Allah mengancam perang. Tapi kita nggak apa-apa deh yang murah aja walaupun riba gitu. Tapi kalau persepsi kita kayak daging babi ini nggak gitu gitu. Karena frame berpikir kita nggak sama tentang riba gitu. Padahal kalau bahasa PPA itu riba tuh kayak cahaya semu teman-teman. Mungkin kelihatannya pada saat kita akses permodalan pakai riba, kelihatannya bisnis kita tuh kayak berjalan melesat gitu ya, berkembang. Padahal lihat nanti ujungnya. Ujungnya hancur, bahkan bukan hanya bisnisnya yang hancur, bisa jadi keluarganya hancur, teman-teman. Ya anaknya kena narkoba lah, atau pisah suami istri lah gitu tuh. Seolah-olah bisnisnya berkembang, ketika bisnisnya berkembang, istrinya atau suaminya sikapnya berubah, berantem rumah tangga, akhirnya pisah. Itu banyak yang begitu. Coba cek. Bener nggak? Atau bisnisnya lancar, tapi anaknya kena narkoba lah, atau kena kasus-kasus tertentu. Biasanya gitu tuh. Ntar ujung-ujungnya hancur juga. Jadi riba itu sebenarnya gerbang kemiskinan gitu, gerbang kehancuran. Ya, jadi banyak yang menganggap sepele tentang riba ini, ya itu ya. Nah, teman-teman sedikit saya mau gambarin tentang polanya riba ya. Ya ini yang saya pahami, nanti bolehlah dikoreksi. Ketika ada seseorang kita nasabah, kita punya uang nih, ya kan? Kita punya uang. Kita nabung di bank, nyimpen di bank. Kemudian kita minta bunganya berapa? Misalnya cash kayak gini tuh untuk nasabah-nasabah yang punya duit banyak biasanya. Di nego tuh. Kita minta 8%, oke disetujui sama bank misalnya per tahun misalnya. Dikasih bunga tuh. Kita punya pokok 1 miliar misalnya, terus dapat bunganya 8% per tahun gitu oleh pihak bank. Terus bank kan bisnisnya kan perantara ya, ya. Bank bisnisnya perantara. Bank perlu spread nggak buat dapat margin, buat bayar operasional dan perlu. Jadi bank menyalurkannya berapa ke nasabah? Bank bisa menyalurkan 13 sampai 15%, bahkan lebih gitu. Nah, sehingga misalnya di sini ada Bu Sumiati, ada Bu Ros misalnya. Bu Ros ini pengusaha, dia pengen menciptakan produk-produk rumah tangga misalnya. Sebutlah di sini ada pencuci piring, ada pasta gigi. Nah, karena kita mengakses permodalan bank, ya, maka komponen harga jualnya tuh bertambah gitu. Yang semula pokok bahan baku HPP gitu ya, kita naikin margin berapa. Nah, sekarang ada tambahan bunga. Bunga itu kita bebankan kepada eh, bahan baku gitu ya, kita bebankan sehingga harga pokok harga jualnya itu bertambah gitu. Misalnya harusnya kita nggak pakai modal bank, harga harga pasta giginya misalnya 10.000, tapi karena kita minjem permodalan bank, nah harga pasta giginya harus naik ya, misalnya jadi 12.000 atau 13.000, jadi naik tuh. Kenapa? Karena ada biaya bunga di situ, ya kan? Nah, ketika biaya-biaya bunganya dijadikan indikator untuk harga jual, maka harga-harga barang di di pasar itu naik nggak? Naik. Semua harga naik tuh. Ketika harganya naik, orang yang punya duit ini, yang punya duit ini nih, yang tadi bawa duit itu, pengusaha nih, yang orang kaya ini, wah harga-harga naik. Dia bisa minta tuh. Dia minta bunganya ditambahin yang semula 8% jadi 10%. Kemudian bank naikin lagi. Kemudian harga produk naik lagi. Begitu aja seterusnya, teman-teman. Gimana nggak mau hancur gitu. Sedangkan pola syariah nggak gitu. Pola syariah tuh ketika kita misalnya punya duit misalnya ya, kemudian kita akad sama bank, misalnya nisbahnya 50-50. Bank juga nyalurin lagi akadnya 50-50 misalnya nisbah. Nisbah bagi hasil 50-50. Maka pengusaha ini nggak perlu tuh naikin
naikin harga jualnya karena nggak ada komposisi bunga di situ. Karena dia sudah punya margin, marginnya nanti yang dibagi gitu. Makanya dalam masa kemasan Islam tuh harga produk di pasaran itu bisa terjaga tuh sampai ratusan tahun lamanya tuh. Karena nggak ada praktek bunga di sana. Nah, atas praktek ini siapa yang dikorbankan teman-teman? Kalau orang-orang kaya di sana tuh yang punya duit, ya anteng-anteng aja. Ketika harga naik, dia minta naik bunga lagi. Ketika harga naik, dia minta naik bunga lagi. Misalnya begitu. Tapi ada yang dikorbankan. Siapa? Orang-orang kecil. Yang tadinya dia sanggup beli beras 10.000, sekarang udah nggak sanggup. Padahal penghasilan dia sehari, ya mungkin ya cuma 20.000, 10.000 sehari gitu. Yang tadinya dia sanggup beli beras 1 liter, ini nggak sanggup lagi. Kenapa? Harga-harga barang naik tuh. Itu jahatnya bunga tuh. Teman-teman bisa bayangkan, saya pinjam duit sama Mbak Nida nih. Kita misalnya melakukan prakteknya praktek riba. Saya pinjam duit, Mbak Nida bilang, oke Bang, naiknya 10%. Oke, saya dapat duitnya 100 juta. Tapi saya punya eh, hutang itu di up 10% sebagai eh, tambahan atas pinjaman. Mbak Nida kan mencatat tuh di situ. Piutangnya berapa? 110 juta. Kemudian saya minjemin lagi uangnya ke teman saya dengan bunga misalnya 20%. Saya punya piutang 120 juta. Kemudian teman saya minjemin lagi tuh 30%. Kemudian teman saya minjemin lagi 40% gitu aja. Menggelembung tuh. Padahal uangnya cuma 100 juta itu. Kira-kira paham nggak? Praktek bunga tuh begitu tuh. Padahal uang realnya tuh cuma 100 juta. Tapi di piutang uang yang beredar seolah-olah besar. Mbak Nida nyatetnya 110 juta. Saya nyatetnya 120 juta. Teman saya nyatetnya 130 juta. Seolah-olah tuh duit yang beredar tuh ratusan juta. Tuh. Padahal cuma 100 juta. Tuh. Makanya, wah luar biasa ya teman-teman. Ini kita belajar hari ini. Nah teman-teman. Jadi sebetulnya kita boleh ngobrol ya di kolom chat ya. Kira-kira menurut teman-teman ya, apa sih penyebab riba gitu? Boleh ya? Apa sih penyebabnya riba? Kenapa sih kira-kira apa yang menyebabkan orang misalnya udah tahu riba, tapi tetap mau pakai riba misalnya? Kira-kira apa sih? Apakah kemudahan? Apakah murah? Ya nggak tahu lah apa kira-kira teman-teman boleh diskusi ya kita diskusi. Ada yang bilang gaya hidup nih dari Maulid Salatiga, ada dari Bu Ros keterpaksaan. Keterpaksaannya itu karena apa tuh kira-kira boleh ya? Lebih spesifik lagi. Apa sih teman-teman yang menyebabkan kita akses riba itu apa sih? Apa nggak ada akses alternatif kemudahan sehingga kita terpaksa mengakses itu atau apa gitu? Sehingga kita akan ketemukan solusinya hari ini nih gitu. Ekonomi nggak merata, oke, kebutuhan konsumtif. Banyak yang bilang kalau kebangsaan itu ribet dan aturan dan lain sebagainya. Oke. Nggak ada yang mau minjemin. Iya, iya, iya. Tapi teman-teman, tahu nggak sih ancaman riba? Nah, setidaknya nih kalau kita rangkum nih ada 10 kan. Yang pertama, ya kan, terang-terangan tuh. Allah dan Rasulnya tuh mengancam perang gitu. Berani nggak? Berani nggak? Allah dan Rasulnya ngancam perang. Berani nggak? Ngelawan? Berani nggak? Luar biasa ya. Yang yang ngancam perang ini bukan orang, Allah dan Rasulnya nih. Ngancam perang, berani nggak? Allah langsung. Tapi walaupun bilang nggak berani, tapi ada yang pakai juga. Yang kedua, riba itu termasuk golongan dosa besar ya. Dan yang paling ringan, teman-teman, yang paling ringan dosa riba itu apa? Seperti berzina dengan ibu kandung sendiri, nauzubillah. Ya. Yang paling ringan itu dosa riba itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Dan bisa juga setara dengan 36 kali berzina. Ini buat ibu-ibu kira-kira ya. Ibu-ibu rela nggak kalau suaminya misalnya ya selingkuh di luar sana gitu. Atau berzina di luar sana dengan satu satu kali lah gitu. Nggak rela gitu. Tapi suaminya kalau riba nggak apa-apa gitu. Ada ya gitu ya. Kalau zina nggak boleh. Tapi kalau minjem bank nggak apa-apa gitu. Padahal tuh sama aja tuh 36 kali berzina. Kalau 1 dirham aja itu lebih buruk dari itu gitu. Luar biasa ya. Saya nggak bisa bayangin. Dan teman-teman intinya suram lah gitu, suram lah. Kita nggak inilah teman-teman bisa baca ya. Udah hartanya nggak berkah. Pelaku riba tuh saya pernah kajian Ustadz Ruslan waktu itu di dunia
kena, di akhirat kena gitu. Di dunia tuh kontan tuh. Di dunia kontan dapat balasannya, apalagi di akhirat. Kontan. Ya itu tadi ya, entah anaknya bermasalah, entah keluarganya yang bermasalah, itu kontan tuh. Entah bisnisnya hancur sehancur-hancurnya. Itu kontan di di dibalas sama Allah tuh kontan. Nah, teman-teman, jadi gimana sih sebetulnya? Apa sih solusinya gitu, teman-teman? Sahabat-sahabat dan rahmat Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 275. Teman-teman juga saya yakin udah tahu lah ya. Kalau kita pengen ngalahin riba, setidaknya ada dua aspek yang kita perlu jalankan sebetulnya. Nah, kalau salah satu aja ini nggak bisa pincang. Jadi perlu dua-duanya. Kayak kaki lah. Kaki itu kita berjalan butuh dua kaki. Kalau satu tuh pincang gitu, nggak bisa. Sehebat apapun satu kaki itu nggak bisa. Apa Allah bilang dalam surat Al-Baqarah 275? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti kita udah bener nih. Kita sekarang udah banyak yang melakukan jual beli. Ada Bunda Aulia dan lain sebagainya. Teman-teman udah berbisnis gitu ya. Itu udah bener. Kalau kita pengen apa, gimana bang? Saya pengen beli motor misalnya. Nggak boleh pinjem bang. Gimana caranya? Ya jual beli aja. Beli motornya dengan cara cicil kan boleh, nggak apa-apa kan? Kalau kita nggak boleh minjem duit buat buat beli motor, ya gimana caranya? Ya beli motornya gitu. Ada kok koperasi atau bank syariah yang menjual motor gitu dengan harga cicil kan nggak apa-apa. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti salah satu aspek yang kita harus kuatin jual beli. Bang, masalahnya pertanyaannya sekarang kita udah bagus nih. Kita udah banyak menjual produk-produk muslim banyak. Tapi harganya nggak bersaing gitu ya. Harga-harga produk muslim tuh jauh lebih mahal. Contohnya itu misalnya 212 Mart itu tutup gitu misalnya gitu ya. Harganya lebih mahal. Muslim harga tetap nggak bersaing tuh sama mainan dari Cina lebih, baju di Cina lebih murah. Apapun yang dari Cina itu biasanya lebih murah tuh. Kenapa begitu? Kenapa Cina bisa lebih murah gitu? Itu jadi pertanyaan harusnya. Padahal mereka diimpor kan dari Cina. Biaya impornya aja berapa? Nah, kita bikin di sini, produksi di sini kok lebih mahal gitu. Produksi skalanya besar gitu. Kalau dia beli bahan langsung skala besar, kalau dia produksi ya skala besar, ya jelas aja kita beli bahan satu roll sama beli bahan satu kontainer harganya lebih murah satu kontainer kan gitu ya kira-kira ya. Harganya jadi lebih murah nggak? Gimana Bunda Aulia, lebih murah nggak? Beli bahan 1 meter sama satu kontainer lebih murah nggak kira-kira? Ya lebih murah gitu kan. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa dapat barang lebih murah? Nah, Allah sambung dalam surat Al-Baqarah 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah, ada beberapa ulama yang sepakat yang dimaksud sedekah di sini itu wakaf, teman-teman. Wakaf. Jadi yang dimaksud di sini itu wakaf. Yang ada kaitan korelasi antara jual beli dengan ayat sedekah di sini itu wakaf. Gimana caranya, teman-teman? Nanti saya kasih analogi dan saya kasih contoh sedetail mungkin. Teman-teman bisa bayangin nggak? Ketika bisnis menggunakan dana wakaf, maka cost of fund-nya tuh nol. Modalnya tuh nggak ada biayanya gitu, nol. Maka akhirnya itu modal tuh bisa ditekan gitu. Biaya kita ruko ya kan, kita butuh ruko, rukonya sewa setahun 100 juta misalnya gitu, itu aja udah jadi komposisi biaya kan. 100 juta dibagi 12 berapa tuh per bulan biayanya. Nah tiba-tiba ada Bunda Aulia dari Tegal wakafin ruko, nggak harus bayar, udah lebih rendah belum biayanya, udah lebih rendah ya. Nah teman-teman, saya akan analogikan ya, apa kaitannya antara kawinkan gitu, udah umum, udah lumrah gitu. Nah, tapi apa itu wakaf? Nah, itu yang kita mau kaji. Teman-teman, beberapa pertemuan udah sering kita dengar ya bahwa wakaf itu sederhananya memindahkan kepemilikan, memindahkan harta kita tuh kepada Allah gitu. Ya, memindahkan harta kita tuh kepada Allah.
Nah, dalam aturan ayat 92 tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi sholat kita udah keren, kira-kira gitu. Kita udah melakukan ibadah-ibadah yang keren. Tapi kita belum pernah wakaf karena kita belum tahu apa itu wakaf. Itu belum sempurna tuh. Belum sempurna gitu. Jadi wakaf ini menyempurnakan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Luar biasa ya. Apalagi kalau ibadah yang lainnya belum belum keren gitu. Ya lebih parah lagi gitu. Yang udah keren aja belum sempurna, apalagi belum keren. Ya ini teman-teman. Nah, nanti saya kasih ini ya. Nah, ini definisi-definisi aja. Wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif, kemudian ada benda wakafnya yang diwakafkan gitu ya. Kemudian ada wakif yang mewakafkan, kemudian ada nazir yang menerima amanah wakaf, kemudian ada ikrarnya, kemudian ada penerima manfaatnya. Nah, nanti kita bisa bicara detail ini di bab lain nanti ya. Saya pengen cepet-cepet aja di sini karena saya pengen menganalogikan sederhananya gimana sih cara kerjanya. Kenapa wakaf itu eh, berdampak besar bagi ekonomi, terutama bisa ngancurin riba tuh kenapa gitu ya. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, kita harus paham dulu apa perbedaan wakaf sama sedekah atau infak gitu ya. Nah, sederhananya, kalau sedekah atau infak gitu ya, itu sesuatu yang habis dikonsumsi. Paham nggak di sini? Paham ya? Ya. Jadi sedekah, infak itu sesuatu yang habis dikonsumsi. Nah, misalnya gimana? Misalnya Bu Indah nih. Bu Indah ikut GJB kan? GJB nih. Nah, ada duit 100.000. Nah, Bu Indah beli nasi Padang gitu ya. Nah, dapat 10 bungkus, dibagikan tuh. Nah, kemudian ketika makanannya sudah habis, habis gitu. Nah, itu namanya infak. Tapi kalau wakaf, wakaf itu pokok wakafnya harus ditahan, harus dijaga, harus dikembangkan. Harus ditahan pokok wakafnya, harus dijaga, harus dikembangkan. Seperti apa contohnya? Nah, nanti ada contohnya. Nah, ini contohnya teman-teman. Simulasinya gini. Oke, ketika ada seseorang berwakaf, tadi Bu Indah lah misalnya. Bu Indah berwakaf nih pakai uang tadi yang 100.000 gitu ya. Nah, uang ini nggak boleh hilang, nggak boleh berkurang. Pokoknya harus tetap. Itu kalau dari satu orang. Kalau dari 50.000 orang berapa 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 duit tuh? Banyak ya kan? Nah, duit yang terhimpun itu dikelola oleh nazir. Nazir itu pengelola. Kalau bahasa zakat itu amil, penerima zakat. Nah, kalau wakaf itu namanya nazir, pengelola. Nah, uang ini dikelola boleh direct investment, dikelola di sektor real gitu ya. Kita bikin kebun, kita bikin rumah makan, atau bikin aset properti, disewain gitu ya, rumah kontrakan, atau apa, bebas. Yang jelas, pokok wakaf dari Bu Indah itu nggak boleh berkurang. Nah, kemudian hasilnya, kan ada yang sewa tuh. Kalau dibikin rumah kontrakan kan ada yang nyewa ya Bu Indah ya. Nah, dibikin rumah kontrakan ada yang sewa. Nah, hasilnya itu yang dibeliin nasi Padang tadi Bu Indah. Sehingga Bu Indah, bayangin ya, Bu Indah biasanya sedekah. Bukan berarti sedekah nggak boleh, boleh. Bu Indah tetap sedekah, tapi siapin sistem jangka panjangnya, apa itu wakaf gitu. Jadi wakaf itu ketika Bu Indah berwakaf 100.000, dikelola, menghasilkan duit, duitnya dibeli nasi Padang. Kalaupun seandainya besok Allah panggil kita Bu Indah, Jumat depan gitu ya, atau bulan depan, atau setiap hari, itu nasi Padangnya itu tetap ada gitu. Karena rumah kontrakannya udah jadi gitu. Ya kan? Jadi ngalir nggak pahalanya tuh. Nah, jadi perbedaan sedekah sama wakaf di situ ya, teman-teman bisa bisa ini ya. Jadi kalau wakaf tuh pokok wakafnya tuh dikelola tuh, dikembangkan. Sedangkan kalau sedekah yang diterima tuh langsung disalurkan habis-habis gitu. Nah, kata keren wakaf ini literasinya masih rendah. Dan inilah kondisi perwakafan di Indonesia. Yang mana yang kita kenal cuma 3M. Apa 3M? Masjid, madrasah, sama makam tuh. Kalau kita ngomongin wakaf, yang ada di top of mind kita nih, di benak kita tuh, oh makam, kalau wakaf tuh buat makam ya. Kalau wakaf tuh buat masjid ya. Oh kalau wakaf tuh buat madrasah ya. Kita nggak pernah tahu ada yang namanya wakaf produktif. Tahu nggak, teman-teman tahu nggak ada yang namanya wakaf produktif? Ada. Nah ini,
rilis potensi wakaf uang per tahun itu 180 triliun. Kebayang nggak teman-teman? Kalau 180 triliun itu terkumpul, dikelola, hasilnya berapa tuh? Tapi yang baru paham, ya, kemudian yang baru terrealisasi itu baru 1 triliun. Jadi baru berapa persen? 1% belum ada gitu. Jadi potensinya masih besar banget. Dan bisa jadi kita yang ada di sini baru tahu gitu, dan kita belum berwakaf gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi. Nah teman-teman, wakaf itu nggak bisa di apa ya, nggak bisa dikesampingkan dan selalu akan dikaitkan dengan puncak kejayaan umat. Teman-teman bisa lihat wakaf produktifnya Umar, jaminan kesehatan dan sosial di era Kekhalifahan Abbasiyah, dan kemakmurannya di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Teman-teman pernah dengar kan, sampai di eranya Umar bin Abdul Aziz itu sampai kesusahan tuh. Siapa nih yang mau dikasih lagi? Karena semuanya udah makmur. Nah, itu kita seringkali taunya itu cuman pengelolaan dana zakat misalnya. Tapi di situ nggak diceritakan. Ternyata pengelolaan wakafnya itu luar biasa. Jadi nggak bisa dipisahkan antara kejayaan umat itu dengan wakaf itu nggak bisa dipisahkan. Nah, ini contohnya teman-teman. Pernah dengar kan kisahnya rekening atas nama Utsman bin Affan, Sumur Utsman, yang dulunya beliau cuman wakaf misalnya membebaskan satu sumur, sekarang sudah jadi berapa miliar per tahun. Karena udah jadi hotel bintang 5 dan bertahan 15 abad yang lalu sampai sekarang gitu. Bayangin ya kalau kita wakaf ya. Kita punya mungkin nggak besar, tapi kalau bertahan dan bermanfaat buat umat, kayak gimana tuh pahalanya mengalir terus. Belum lagi kisahnya Umar bin Khattab ketika mendapatkan eh, harta ya di Khaybar gitu ya. Kemudian mendengar surat Ali Imran 93, mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Kata Rasulullah apa? Kalau engkau suka, engkau tahan pokoknya, engkau sedekahkan hasilnya. Jadi wakaf itu ya pokoknya ditahan. Kalau dalam hal ini ya kebun kurmanya tuh pokoknya, pokok wakafnya tuh. Nah, nanti hasil dari panennya itu yang dibagikan tuh. Jadi tuh abadi, jadinya abadi. Kemudian banyak kisah-kisah ya, teman-teman. Dulu tuh kampus-kampus besar, ya, kampus-kampus besar itu kayak Al-Azhar, Al-Qurawin di kota Fas, Maroko, itu semuanya aset wakaf. Dan kerennya wakaf ini dilakukan oleh umat Islam malah diduplikasi oleh siapa? Oleh orang-orang Muslim. Teman-teman sering dengar kampus-kampus keren dan kampus-kampus terbaik di dunia, Oxford University, Stanford University, Harvard University, itu semua dibangun dengan menggunakan dana endowment fund. Dana endowment fund itu kalau kita literasi, kita translate itu dana abadi, dana abadi. Dana abadi itu ya wakaf gitu. Saking kerennya wakaf, mereka duplikasi tetap berhasil kok. Keren ya. Dan kitanya malah melupakan. Di dunia pendidikan, ini salah satu contoh aja. Di Baghdad itu ada rumah sakit. Nah, tadi saya lihat ada dokter ya, dokter Iris ya kalau nggak salah ya. Bahagia nggak sih kalau di kita nih rumah sakitnya gratis gitu? Masih memungkinkan nggak? Mungkin nggak ada nggak mungkin teman-teman. Bahagia nggak ketika ini rumah sakit gratis dan nggak perlu ditanya ada kartu BPJS atau enggak gitu? Nggak perlu ditanya nunggak nggak BPJS-nya gitu. Bahagia nggak kira-kira teman-teman? Nah ini udah terjadi sebetulnya di masa Rasulullah dan para sahabat itu udah terjadi gitu. Jadi baik itu kampus maupun rumah sakit itu gratis. Siapapun yang datang dan sakit dirawat. Keren ya kalau terjadi ya. Bisa nggak Dokter Lewis membayangkan rumah sakitnya di sana gratis gitu. Dan tanpa perlu mikirin dari mana biaya mereka. Karena kita sudah punya wakaf produktif di belakangnya. Yang wakaf produktif itu cukup untuk menggaji dokter-dokter dan operasional di sana gitu. Jadi bukan berarti dokternya gratis ya. Mindset kita harus kita rubah. Ketika kita dengar ada pendidikan gratis, kesehatan gratis, bukan berarti tenaga kerjanya nggak dibayar tuh. Itu keliru. Tenaga kerjanya kita bayar, justru dengan dibayar dengan yang layak, sangat layak gitu. Tapi memang ada sistem kebaikan di sana. Teman-teman yang sekarang di daerah-daerah punya rumah Quran,
Setiap bulan kadang-kadang bingung nggak dari mana gaji gaji rumah Qurannya. Kadang-kadang guru ngaji cuman kita bayar 100.000 per bulan. Ada loh yang 50.000 per bulan. Bahkan ada juga yang nggak digaji per bulan. Ada loh. Pantas nggak mereka mengajarkan Quran nggak bayar dengan layak? Ketika kita ikut training-training dunia itu bayarnya jutaan rupiah kan? Ya kan? Ketika kita ikut training-training public speaking kah, training apalah gitu ya, yang training dunia itu kan bayarnya jutaan-jutaan tuh. Tapi guru ngaji mengajarkan Quran cuman dibayar 50.000, 100.000. Yang paling besar kadang-kadang cuma 700.000. Pantas nggak kira-kira? Enggak. Maka teman-teman jangan sampai sistem kebaikan yang ada di daerah-daerah, entah rumah Quran, entah rumah yatim itu terhenti. Karena nggak ada biaya operasionalnya gitu. Nah, itu ya. Nah, ini beberapa gambaran aset wakaf di dunia ya. Ini di Singapura. Di Singapura itu teman-teman bayangin nggak? Ada masjid di Somerset Bencoolen itu ada wakafnya dari Umar Al-Junaid ya, Ali Umar Al-Junaid itu. Ada masjid di kawasan Bugis, rubuhin gitu. Kalau di Indonesia udah rame tuh ya. Dirubuhin, kenapa? Karena dia lihat ini lokasi strategis. Harusnya dibangun kantor dulu. Ya, dibangun kantor 3 lantai. Nanti masjidnya dibangun lagi di paling atasnya, jauh lebih megah dari sebelumnya. Maka masjid itu punya pendapatan dari sewa kantor itu, gitu. Nah, keren nggak? Jadi dari pendapatan sewa kantor itu, masjid itu terdanai. Jadi nggak ada kotak amal lagi di situ. Bahkan di sekitarnya, di sampingnya terbangun apartemen 12 lantai itu. 107 unit. Luar biasa ya. Kebayang nggak? Di sekitarnya ada yang kelaparan nggak? Masjid benar-benar jadi benteng umat kan? Nggak ada lagi yang kelaparan tuh di sekitarnya tuh. Masjid itu jadi benteng umat. Jadi kalau teman-teman main ke Singapura, banyak apartemen-apartemen yang dibangun dari objek wakaf, dari aset wakaf. Kenapa apartemen? Karena Singapura itu lahannya terbatas. Maka dia bangun bangunannya tuh ke atas gitu. Nah, jadi wakaf produktif itu bisa apa aja. Bisa apartemen, bisa lapangan futsal, yang jelas sedang bertentangan dengan syariat Islam, teman-teman. Nah, teman-teman tahu Zam-Zam Tower ya? Zam-Zam Tower juga dibangun dari dana wakaf. Belum lagi di Malaysia. Di Malaysia itu kalau teman-teman tahu Larkin Center, terminal yang menghubungkan Johor Bahru dengan Singapura, itu juga dibangun dengan aset wakaf. Teman-teman boleh ya kita simak dulu videonya ya, biar teman-teman paham. Wih, keren ya. Untuk menjalankan operasional bisnisnya. OneCorp ini mendapatkan konsesi untuk mengelola terminal bus, yaitu Larkin Central di Johor Bahru, sebuah terminal bus terbesar di Malaysia yang menghubungkan antara Johor dengan Singapura. Ya. Nah, untuk mendirikan bangunan atau merehab terminal bisnya ini sudah ada, tapi dia ingin rehab supaya ada shopping arcade dan seterusnya, maka dia keluarkanlah IPO. Kalau di kita namanya IPO, tapi kalau dia namanya IWO, Initial Wakif Offering. Wahai warga Malaysia, kami One Corporation adalah sebuah perusahaan yang mendapatkan mandat untuk mengelola terminal bus Larkin Central. Kami membutuhkan misalkan 3 juta ringgit untuk merenovasi bangunan supaya bisa menjadi shopping arcade yang cantik dan seterusnya. Nah, untuk itu saya menerbitkan saham, tetapi saham ini adalah saham wakaf. Jadi, apabila Bapak dan Ibu berminat atas investasi kami, yang tadi investasinya sangat visible, silakan membeli saham kami dan kemudian diwakafkan. Loh, kok diwakafkan? Iya, karena nanti dividennya, nah baru dia ngomong, dividennya ini akan kami serahkan satu kepada MUI Johor gitu ya, untuk belanja dakwah, dan yang berikutnya adalah untuk mensubsidi pedagang-pedagang kecil yang tidak bisa menyewa kios di shopping arcade kami nanti. Itu menjadi luar biasa. Maka berbondong-bondonglah orang membeli saham Larkin Central untuk kemudian sahamnya diwakafkan kepada wakaf Anur. Nah, inilah inovasi berikutnya yang sangat harusnya bisa dilakukan di Indonesia. Berapa banyak
aset-aset sosial yang bisa menghasilkan keuntungan seperti pasar ya. Jadi pasar itu harusnya memang bisa didirikan melalui wakaf. Ingat pasarnya Abdurrahman bin Auf ya dengan Sa'ad bin Rabi, dia head to head dengan pasarnya Yahudi, tetapi lama-lama pasarnya Yahudi bangkrut karena salah atau kalah konsep. Sementara kemudian Abdurrahman bin Auf mewakafkan pasar tersebut. Jadi memang idealnya saham itu wakaf pasar itu sangat bisa dijalankan dengan initial wakaf offering. Oke, itu ya. Jadi itu di Malaysia ya, yang memang di Indonesia mungkin belum ada juga ya. Untuk menjalankan operasional bisnis. Nah, kemudian ini satu lagi contoh ya di Thailand ya, supaya ada gambaran teman-teman bahwa sebetulnya kita bisa loh. Sering kali kita mendengar tentang sahabat-sahabat kita yang berada di selatan Thailand yang hidup dengan penuh kesusahan dan kesempitan. Kebiasaannya kita akan membantu mereka dengan membekalkan makanan, membekalkan minuman, membekalkan perubatan, pakaian dan sebagainya. Sedar atau tidak, sebenarnya kita hanya membantu mereka untuk mendapat kesenangan bagi seketika waktu sahaja. Ada pepatah Cina mengatakan, sekiranya kita memberi seseorang itu ikan, kita akan mengenyangkan seorang itu untuk seharian. Tetapi sekiranya kita mengajar dan menunjukkan cara untuk memancing dan menangkap ikan, maka kita sebenarnya memberikan kekenyangan kepada mereka untuk seumur hidup dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami dari College Unity dan Unity Asia Business Group sekarang ini sedang membina sebuah mall wakaf yang terletak di selatan Thailand di Pattani yang dinamakan sebagai ASEAN Mall at Pattani, Thailand. Ini adalah mall wakaf pertama di dunia yang di mana ianya dibinakan di atas tanah wakaf dan dia menggunakan konsep wakaf istifmar ataupun wakaf pelaburan, di mana orang-orang yang berwakaf dalam projek ini bukan hanya akan mendapatkan pahala yang berlipat kali ganda, tetapi mereka juga akan mendapat dividen setiap tahun insya-Allah. Dengan adanya ASEAN Mall ini, kita bukan sahaja dapat memberikan banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat di sana, tetapi kita juga dapat memberikan peluang kepada mereka untuk belajar bagaimana menguruskan mal dengan baik, menguruskan kewangan dengan baik. Hal ini akan melahirkan manusia ataupun masyarakat yang lebih berguna, yang lebih berkebolehan untuk membantu meningkatkan ekonomi. Mereka dapat menjadi masyarakat yang berdikari dan tidak bergantung kepada orang yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh sama-sama kita membantu ke arah pembangunan ekonomi umat Islam dengan cara kita melabur dengan wakaf pelaburan di ASEAN Mall at Pattani, Thailand ini. Serendah RM5,000 per unit perkongsian, insya-Allah ia dapat memberikan kepada kita pulangan akhirat dan dunia sekaligus dalam berbentuk dividen insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya tadi ya, itu contoh-contoh yang di luar ya. Lalu bagaimana yang sudah dijalankan oleh Wakaf Peradaban ya? Ini sekilas aja sahabat-sahabat dan guru-guru yang insyaallah dirahmati Allah. Ini kita sudah punya mobil yang kita sewakan ke perusahaan ekspedisi yang setiap bulannya kita mendapatkan penghasilan gitu ya. Yang hasilnya ini berkontribusi untuk operasional rumah Quran yang ada di daerah. Nah, kebutuhan unit mobil ini banyak, tapi kita masih belum bisa memenuhi semuanya karena funding kita masih terbatas. Nah, kemudian apalagi? Nah, ini kita punya tanah di daerah Jatinangor ya. Tanah kita luas 1.350 meter persegi. Ini desain yang sudah dibuat oleh teman-teman yang insya Allah mohon doanya kita akan bangun rumah kos. Yang rumah kosnya ini insya Allah nanti bisa menghasilkan dan hasilnya mensupport rumah Quran dan anak-anak yatim. Nah, kemudian ini di daerah Sukabumi ya, sahabat-sahabat sekalian, kita bekerja sama dengan pondok pesantren Al-Muhtadin. Nah, alhamdulillah sudah beberapa kali panen ya ikan nila dan masih berjalan kerjasama kita dengan pesantren Al-Muhtadin. Nanti insya Allah kalau kita panen lagi, saya akan ke sana lah, kita liputan misalnya gitu ya, nanti kita share di grup. Nah, kemudian apalagi? Nah, ini beberapa alokasi dana yang disalurkan
ke unit bisnis yang ada di peradaban ya. Dana WPI juga ada yang disalurkan ke Iwago, ke PPA Institute, ke Iwa Water, ada ke Bilife Propolis, ada ya Ken Advertising juga di daerah Gorontalo sana, dan ada juga yang dialokasikan ke Iwa Club ya. Jadi dampaknya mudah-mudahan besar ya, tinggal mohon doanya aja. Nah ini beberapa contoh lagi wakaf-wakaf produktif yang ada di Indonesia ya. Nah kemudian kalau paket pola konven kan tadi saya sudah jelaskan di atas ya. Nah ini pola syariah. Pola syariah itu maksudnya akad syariah ya. Nah ini ada misalnya teman-teman bisa lihat ketika Bu Indah punya duit, misalnya taruh di bank, jangan minta margin bunga ya atau equivalent rate. Kita minta nisbah aja, misalnya nisbahnya 50-50 misalnya gitu ya. Nah, kemudian nanti bank pun akan mengalokasikan dengan akad nisbah juga misalnya gitu ya. Akadnya 50-50 juga. Maka yang semula dari komposisi harga jual itu ada pokok, ada margin, ada bunga, bunganya tuh jadi dicoret. Jadi nggak ada kenaikan harga di sana gitu. Nah, lalu bagaimana kaitannya sama pola wakaf? Nah ini menarik lagi nih. Nah, ini teman-teman yang saya mau sampaikan. Ketika wakaf peradaban punya unit bisnis, kita punya unit bisnis, kemudian bisnis kita menghasilkan keuntungan 1 miliar per bulan, bagi hasilnya ya, mauquf alaihnya, penerima manfaatnya, bukan pokok wakaf ya. Yang saya maksud 1 miliar ini bukan pokok wakaf, tapi penerima manfaatnya misalnya. Nah, anggaplah kita salurkan ke bank gitu ya. Saya salurkan ke bank, ini 1M, 100 juta boleh buat operasional misalnya gitu ya. Kemudian salurkan 900 jutanya untuk pedagang-pedagang, untuk pengusaha-pengusaha UMKM misalnya gitu. Tapi nggak usah pakai margin. Dia minjem 10 juta, balikin 10 juta, kira-kira gitu. Dia minjem 5 juta, balikin 5 juta. Nah, akhirnya kan di sini ada yang ini ya. Dia mungkin ada margin di situ ya. Tapi kan akhirnya harganya jadi lebih kompetitif misalnya gitu. Karena dia tidak berkewajiban nggak ada tambahan gitu. Nah, kemudian contoh lagi, contoh nih yang tadi saya pakai teman-teman. Ini ada gadai nih, pegadaian. Teman-teman mohon disimak ya. Ini ada pegadaian konven nih. Ini ada yang warna biru, ada yang warna merah. Biasanya dia bergandengan, ya nggak? Di tempat teman-teman ada sebelahan nggak? Di tempat saya sih istrinya bersebelahan. Entah apapun namanya ya. Ketika ada gadai A, pasti ada gadai B itu. Dan dua-duanya konven. Dia misalnya marginnya 30% per bulan. Dia marginnya 30% per bulan. Dan orang-orang ngantri. Ya, orang-orang ngantri di sana. Terus cara ngancurin dia gimana? Ini sama kayak cara yang dipakai Rasulullah tadi. Ketika Rasulullah bangun pasar yang berbasis wakaf, pasar Yahudi tutup karena kalah konsep. Jadi kalau kita mau ngancurin pasarnya Yahudi, kita pakai konsep wakaf. Gimana caranya? Apakah kita datang ngacak-ngacak ke pegadaiannya mereka? Ini riba nih, kita acak-acak. Nggak bisa, kita kena pidana nanti. Kita kena hukum gitu ya. Kita bisa dipenjara. Apakah kita nongkrong di sana, ketika ada yang mau datang minjem duit, kita bilang ini riba gitu, terus mereka pulang? Nggak mungkin juga, mereka butuh gitu. Nah, terus gimana, teman-teman? Misalnya kita ngelola dana wakaf produktif tadi ya, kita punya hasil 1 miliar. Hasilnya loh, hasilnya boleh kita habiskan gitu, hasilnya. Terus kita buka pegadaian syariah nih ceritanya, di tengah-tengahnya gitu. Nah, di situ nggak ada biaya-biaya margin, nggak ada biaya bunga misalnya. Mereka minjem 1 juta, balikin 1 juta. Mereka minjem 5 juta, balikin 5 juta. Yang penting ada jaminan ya, kan nggak ada kan. Kira-kira dua teman kita yang kiri kanan tutup nggak kira-kira? Tutup nggak? Kalau kita buka nih pegadaian syariah dengan konsep margin 0%, bunga 0%, kita minjemin 1 juta, balikin 1 juta. Kira-kira yang merah sama yang biru itu tutup nggak? Hancur nggak mereka? Wah, kita dimusuhin. Iya, udah pasti dimusuhin. Tapi caranya begitu. Kalau kita mau ngelawan mereka dengan sistem, pakai sistem juga.
Itu yang saya maksud ketika riba itu ada solusinya, kira-kira begitu. Maka yang kita harus kuatkan sebetulnya wakafnya, teman-teman. Coba ya, kita kasih simulasinya ya. Jangan khawatir teman-teman masih bingung nih. Teman-teman, misalnya kita punya dana terhimpun ya. Teman-teman, kita target 50 miliar. 50 miliar itu misalnya saya analogikan ada 50.000 wakif. Ya, 50.000 ini nggak besar ya. Kalau kita mau ngajakin banyak orang itu 50.000 wakif keluarga kita terdekat aja. Ini nggak besar. Yang wakaf sampai akhir tahun ini ya, itu 1 juta sampai akhir tahun. Maka kita terhimpun dana 50 miliar. Besar apa kecil nih kira-kira? Ya insya Allah bisa dibilang besar, bisa dibilang kecil ya, tergantung kita menyikapinya. Anggaplah kita terhimpun. Allah kasih kita amanah 50 miliar. Kemudian dananya kita kelola, bisnis. Kita bisnisin. Siapa di sini yang bisnis? Bu Aulia ya, Bunda Aulia ya. Atau siapa lagi di sini bisnis? Nah, kemudian Bunda Aulia ngasih bagi hasil ke kita 5%. Misalnya, bagi hasilnya setara 5% ya, biar gampang ya. Di ininya, biar gampang dihitungnya, 5% itu berapa misalnya gitu. Kemudian terkumpul berapa? 2,5 miliar per bulan, teman-teman. 5% tadi per bulan. 2,5 miliar itu berapa senyum yang akan terukir kira-kira? Berapa rumah Quran yang akan terdanai kira-kira? Berapa anak yang kita bisa kasih beasiswa tuh kira-kira? Bisa dihitung nggak? Kalau kalau saja satu anak 500.000 biaya sekolahnya, berapa ribu anak yang bisa kita beasiswain? Kalau aja satu guru ngaji kita bayar 3 juta, berapa guru ngaji yang kita bisa gaji gitu? Teman-teman bisa bayangin nggak kebahagiaannya? Teman-teman tuh bisa berwakaf 50 miliar gitu. Dengan kita bareng-bareng nih berjamaah, kita punya pahala yang sama gitu. Bahagia nggak sih? Saya tanya ya, bahagia nggak? Bahagia nggak kalau teman-teman bisa ngelihat guru ngaji ini pada saat diamplopin dia lihat pegang nih tebel misalnya, oh, itu nangis tuh, wah nangis pasti nangis. Biasanya mereka cuma terima 100.000, tiba-tiba Bu Indah ngasihnya 3 juta, nangis nggak? Ada nggak teman-teman kiri kanan depan belakang yang nggak punya beras, kemudian kita kasih beras sama lauk pauknya, nangis nggak mereka? Setiap bulan ya, bukan cuma sekali ini, setiap bulan. Kok bisa? Karena 50 miliarnya ini, kalau izinkan sudah terkumpul. Jadi 2,5 miliarnya ini setiap bulan tuh harus kita habisin. Jadi teman-teman kita bisa bayangin ya. Saya pengen ngajak teman-teman. Tahun ini aja kita berjuang bareng, kita samakan frekuensinya bareng, ya kita samakan strateginya bareng gitu ya. Dengan komitmen bareng dari masing-masing individu, saya komitmen 1 juta tahun ini gitu. Kalau saat ini bulan Maret sampai Desember ada 10 bulan, berarti per bulan kan 100.000 ya. Kira-kira mungkin nggak terkumpul gitu. Ya ini saya coba ya. Kira-kira ya teman-teman beda ya. Ketika kita funding dana sedekah, kita jualan, misalnya Bunda Aulia punya target 50 miliar tahun ini. Tahun depan ya tetap target 50 miliar lagi, nggak selesai gitu. Sama, kalau wakaf itu beda. Kita berjuang bareng-bareng nih teman-teman, saya ajak teman-teman berjamaah, kita funding 50 miliar tahun ini. Tahun depan kita nggak funding lagi pun nggak apa-apa gitu. Kenapa? Ya karena dananya pokoknya terjaga gitu. Bukan sesuatu yang habis. Tandanya kita punya target bersama nih, kita sepakat punya 50 miliar nih tahun ini. Kemudian kita breakdown ya. Target wakafnya per individu, saya, Mbak Nida, Bu Sumiati, ada Bu Latsa, ada Bu Indah, 1 juta kita niatin gitu, berkontribusi 50 miliar, masing-masing kita 1 juta kita niatin gitu ya. Berarti kalau kita mau cicil, mau 100.000 per bulan, mau 50.000 per bulan, tapi kita niatin 50.000, 1 juta aja wakaf tahun ini sampai Desember. Berarti kan 100.000 ya per bulan misalnya. Nah, kira-kira targetnya berapa? 50.000 wakif. Besar apa kecil nih 50.000 kira-kira? Besar atau kecil? Ya bisa dibilang besar nih kalau kitanya sendirian. Kalau saya cuma sendirian sama Ustadz Dedi Irawan sama Coach Faruk sendirian, ini berat teman-teman.
Tapi kalau kita dibantu sama 1.000 penggerak wakaf kira-kira, ya, kita dibantu sama 1.000 penggerak wakaf. Satu penggerak wakaf ini kita sebut inspirator wakaf. Inspirator wakaf ini punya target berarti 50 juta per tahun. Nah, berarti kalau dibagi 10 bulan, berarti 5 juta tuh, target per bulannya. Nah, kalau 5 juta, dia cukup mengumpulkan 50 orang aja tuh. 50 orang yang komitmen wakaf 1 juta sampai Desember. Atau komitmennya 100.000 per bulan tuh. Kira-kira saya punya 3.000 kontak di handphone saya. Kira-kira 50 orang dapat nggak kira? Teman-teman boleh ya bantu saya. Kira-kira ngajak saudara kita, kerabat kita. Ini bukan kita ngajak jualan, enggak. Justru kita ngajak bareng-bareng, kita sama-sama ke surga bareng nih. Kita ninggalin dana abadi umat gitu. Kita meninggalkan legacy terbaik. Jangan sampai kita meninggal dan kita nggak punya pahala wakaf gitu. Jadi ngajaknya kita tuh ngajak kebaikan gitu. Yang jangan sampai kita nggak ngajakin saudara kita. Saya kemarin ada cerita dari Pak Rudi nih. Pak Rudi ini tim saya. Beliau ngajakin tetangga-tetangganya berwakaf, walaupun cuma ada yang 25.000, ada yang 100.000, ada yang 50.000 gitu ya. Ada kemudian 1 minggu kemudian tetangganya meninggal gitu. Karena kematian itu kan keniscayaan kan, kita nggak ada yang tahu. Pak Rudi itu bahagia gitu. Bahagia bukan karena tetangganya meninggal terus dia bahagia gitu ya. Kayak kayak nyumpahin gitu, saya enggak. Tapi tetangganya meninggal dan Pak Rudi pernah mengajak orang ini berwakaf gitu. Kebahagiaannya tuh di situ. Karena kita ngejadi wasilah, mudah-mudahan dia punya tabungan jariah di surga gitu. Kira-kira mungkin gak sih? Kira-kira mungkin gak sih? Kita ngajakin 50 orang di kontak handphone kita. Kira-kira mungkin gak sih? Misalnya Bu Indah punya anak 2, suami 1, mertua gitu ya. Itu udah berapa orang tuh kita niatin semuanya punya pahala wakaf misalnya. Ya kan misalnya belum teman. Jadi sebetulnya kalau kita berjamaah, komitmen dimulai dari diri kita. Bismillah Bang, saya mulai. Coach Faruk juga Bang, Bismillah saya 4 kali ya. 4 kali ini 1 juta. Coach Bang Berry juga Bang, saya Bismillah, saya komitmen gitu. Kira-kira mungkin nggak kita punya dana abadi umat 50 miliar bareng-bareng? Jadi dengan kita bareng-bareng ini, 1 juta gitu ya, kita bareng-bareng. Itu diniatin bareng-bareng. Seolah-olah tuh kita tuh punya wakaf itu 50 miliar gitu. Kalau kita udah punya wakaf 50 miliar nih, kita niatin aja kita punya wakaf bersama nih 50 miliar. Sistem kebaikan umat. Walaupun kita besok Allah panggil gitu ya. Kira-kira kita ketemu Allah gimana tuh? Bisa jawab nggak? Apa yang sudah kamu kontribusikan kira-kira gitu. Terus alhamdulillahnya kita udah punya dana 50 miliar tuh, yang setiap bulannya menghasilkan 2,5 miliar, yang 2,5 miliarnya itu bisa memberikan beasiswa ribuan murid gitu ya, bisa memberikan beasiswa, bisa memberikan operasional kepada ratusan guru ngaji gitu. Kira-kira gimana tuh? Bahagia nggak? Kita cuman sekali aja nih, sekali 1 juta sedekah. Jadi teman-teman, wakaf ini sedekah ya, tapi sedekah yang panjang gitu, wakaf gitu. Kita sekali ini bayar, mau dicicil mau 1 kali terserah. Kita 1 kali, tapi kita punya pahala selamanya. Kalau tadi Utsman bin Affan 15 abad yang lalu, Habib Bugak sudah 200 tahun yang lalu. Nanti kita jagain bareng-bareng. Kita jagain bareng-bareng pengelolaannya, portofolionya, kita siarin lagi kira-kira. Dan kalau 50 miliar ini berhasil, kita jagain bareng, kita tambah lagi gitu. Jadi tahun ini aja kita berdarah-darah, susah payah, minta pertolongan sama Allah. Mudah-mudahan Allah ketuk hatinya kita bisa ngajak 50 orang. Kebayang ya kalau kita bisa ngajak 50 orang yang sebulannya 100.000, berarti per bulan kita wakaf 5 juta tuh. Per bulan kita wakaf 5 juta, padahal kita ngajak doang gitu. Kan kata dalam hadis kan kalau kita menjadi pewasilah kan kita sama aja kan pahalanya kan. Seperti orang yang mewakafkan itu gitu, luar biasa ya. Jadi teman-teman saya optimis banget insya Allah ya. Dengan pertolongan Allah 50 miliar ini Allah izinkan tercapai, tapi berjamaah sama teman-teman semua. Jadi saya pengen ngajakin teman-teman nih, kalau teman-teman punya visi yang sama sama saya,
Yang sudah alhamdulillah. Bagi yang belum, mau nggak kita punya 50 miliar bareng-bareng? Walaupun saya sekarang belum ada Bang, tapi saya niat ikutan. Walau insya Allah nanti Allah kasih rezekinya, nggak apa-apa teman-teman, isi aja dulu. Jadi kita punya gerakan 50.000 wakif nih. Walaupun sekarang belum ada, isi aja Bang, Bismillah gitu. Ayo saya tungguin nih, saya tungguin nih. Ayo teman-teman, jangan sampai niat aja nggak ada gitu dalam diri kita, niat aja nggak ada gitu. Kalau udah niat, insya Allah nanti Allah mampukan gitu. Jangan sampai teman-teman, Rasulullah dan para sahabat itu mencontohkan sampai mantunya eh, mantunya Nabi ya Ali itu punya pahala wakaf walaupun dia miskin gitu. Jangan sampai kita nggak punya pahala wakaf, dan ini bisa berapapun ya, nggak harus 100.000, nggak harus 50.000, 10.000 juga boleh Bang. Saya punya 10.000 per bulan boleh nggak? Boleh, yang penting ada niat dalam diri kita gitu, bahwa kita pengen jadi bagian dari gerakan 50.000 ini gitu. Ya ini ya teman-teman, mudah-mudahan ya kita bisa jadi penggerak ya. Saya ngajak teman-teman semua menjadi penggerak inspirator wakaf. Kita menginspirasi teman-teman semua gitu ya. Dan nanti kita report terus pencapaian kita ini udah berapa, pencapaian udah berapa di grup yang kita punya bareng-bareng gitu ya. Dan mudah-mudahan jadi wasilah terbaik berikan sampai harta kita bukan sebatas kita gitu, tapi menjadi bermanfaatan buat umat dan nolong saudara kita dari jerat bahayanya riba gitu. Mungkin itu dari saya Mbak, buat Mas guru kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Insya Allah bersama kita bisa. Allahu Akbar. Baik. Jazakallahu khairan katsiran Bang Doli yang sudah membuka kacamata kita ya, dan juga membuka hati kita bahwasanya riba itu singkatan dari ngeri banget. Dan juga kita bisa sama-sama menjadi generasi yang nantinya akan dipandang oleh Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab kita masuk ke dalam golongan yang sungguh-sungguh berikhtiar, bertekad, meniatkan diri ya, dan yakin, selalu ingat bahwa harta yang saat ini ada di kantong kita, ada di rekening kita, adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa iya kalau kita titipin ke yang lain yang berbau dunia, enak banget gitu ya ngeluarinnya. Tapi kalau dikembalikan kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berat luar biasa. Maka yuk sahabat-sahabat jamaah kantin umat sekalian yang belum memasuki grupnya, grup untuk berjuang bersama mencari 50.000 wakif, menjadi 50.000 wakif di dalamnya, yuk boleh berikan nomor WhatsApp-nya di kolom chat. Kemudian boleh juga langsung klik linknya yang sudah dibagikan di kolom chat, dan juga bisa sekalian di scan QRIS yang sudah tampil di layar monitor masing-masing. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sebelum ditutup kita ada sesi Q&A untuk 1 sampai 2 penanya saja, dan silahkan diajukan di kolom chat juga boleh, atau boleh juga gunakan fitur raise hand-nya. Namun sebelum memasuki sesi Q&A, insya Allah akan ada video yang akan tayang berikut ini. Kawan-kawan mau tahu nggak rahasia cerdas dalam beramal? Itu wakaf. Kok bisa? Ini bedanya sedekah sama wakaf. Anda punya 100.000 nih sedekah, sama 100.000 wakaf itu beda banget. Yang jariah tuh ada, dan itu Anda bisa terhitung sedekah bahkan sampai se-M. Kok bisa? Sedekah nih 100.000, Anda beli makanan, dimakan habis, Anda dapat pahala. Tapi kalau wakaf, 100.000 misalkan, kumpul ada 50.000 orang, berarti terkumpul sekitar 5M. 5M itu wakaf gak bisa langsung dimakan, tapi dikelola. Nah,
Ketika hasil kelolaan ini menghasilkan 2 juta, 10 juta, dan lain-lain, itulah yang berarti Anda tiap bulan sedekah segitu. Kebayang nggak? Kalau makin banyak lagi yang ikut, banyak lagi yang diwakafin. Anda pahalanya ngalir jariah luar biasa banyak. Itu bedanya sedekah sama wakaf. Jadi gerakan yang paling efektif, efisien, dan jadi amal jariah luar biasa itu wakaf, sedekah yang cerdas tuh. Yuk ikutan teman-teman, ikut di gerakan 50.000 muwakif alumni PP, wajib ikutan loh. Dengan ini kita bukan hanya dapat pahala jariah, tapi kebaikannya banyak kita sebar. Bisa kita alokasikan ke guru ngaji, ke rumah Quran, dan lain-lain. Ikutan gerakan sedekah cerdas yaitu wakaf. Jadilah 50.000 muwakif. Baik. Langsung saja di sini ada pertanyaan di kolom chat. Izin saya bacakan terlebih dahulu dari Ibu Neni Hasukabumi. Ustadz, bagaimana hukumnya bekerja di bank konvensional, tapi bukan di bagian kredit? Seperti itu. Boleh dijawab satu persatu dulu Bang Doli. Silahkan. Masya Allah. Ya, terima kasih Bu Neni ya. Jadi sebetulnya dalam Al-Quran itu kan surat yang terpanjang eh, itu menerangkan tentang riba ya. Jadi siapapun yang ada di dalamnya itu terkena tuh, baik yang mencatat dan lain sebagainya itu semuanya kena. Bahkan bisa jadi kurir-kurirnya juga kena, security-securitynya kena gitu ya. Jadi saran saya sih sebetulnya selama masih ada alternatif, kita masih bisa berusaha, kita masih bisa bekerja di tempat lain, sebaiknya dihindari gitu ya. Saya dulu juga begitu Bu, sama dulu saya juga sebelumnya kerja di Bank BCA ya, tahun berapa ya, waktu saya masih muda lah dulu ya. Tapi pas kuliah ekonomi syariah tuh ya ditampar dalam artian ya kena kena ceramah lah gitu ya dari ustadz saya itu. eh Allah pasti menyediakan penggantinya yang lebih baik gitu. Jadi ketika Allah melarang, pasti Allah menyediakan yang lebih baik. Sama juga semua hal gitu ya. Ketika Allah melarang akad ini, pasti ada akad penggantinya. Allah sediakannya satu pasang semuanya gitu. Nah, jadi eh, jawabannya ya mungkin saya salah, nanti boleh ditanyakan dengan ustadz-ustadz lain. Tapi kalau pendapat saya tuh semua yang terlibat semuanya di sana, ketika kita sudah tahu nih hukumnya, ya sebaiknya dihindari gitu. Sebaiknya dihindari. Begitu Mbak Nida, walaupun bukan di bagian kreditnya kan kita membantu kan. Kalau nggak ada kita, nggak akadnya nggak terjadi tuh, gitu kan. Kalau nggak ada kita nih, akadnya nggak terjadi tuh. Berarti kita berkontribusi juga atas atas praktek itu, kira-kira begitu tuh. Nah, maka kita juga terkena sebenarnya. Gitu Mbak Nida. Baik. Jazakallah khairan katsiran, dan ini ada pertanyaan yang sama dari orang yang sama ya, dari Bunda Oh, Neni Bu juga. Neni ya. Bagaimana bila ingin wakaf atas nama orang tua? Seperti Bang Doli. Ya, Insya Allah. Jadi kalau pernah dengar hadis itu kan ada 3 perkara ya, 3 amalan yang tidak terputus ya ketika anak Adam sudah meninggal dunia. Yang pertama kan ilmu yang bermanfaat, ya, sedekah jariah dan anak yang soleh, doa anak yang soleh. Nah ini, masya Allah ya, ini kalau dipraktekin wakaf atas nama orang tua itu kita jadi anak yang soleh tuh sebetulnya. Jadi anak yang soleh justru bagus banget. Kenapa? Karena mungkin ketika orang tua kita di dunia itu kita masih bisa kirim hadiah tuh, Mbak Nida. Kita bisa kasih tas, kita bisa kasih sepatu gitu ya. Tapi ketika orang tua kita udah meninggal, apa yang kita bisa hadiahkan selain doa misalnya? Kalau doa, insya Allah ya setiap sholat kita pasti doa gini. Insya Allah doanya pun nyampe. Tapi ternyata ada amalan yang kita bisa kirim, yaitu wakaf. Jadi pahala jariahnya buat buat orang tua kita. Kita wakafkan atas nama orang tua, maka setiap ada kebermanfaatan yang dihasilkan dari wakaf ini, itu pahalanya ngalir juga tuh buat orang tua. Itu masih bisa kita kirim. Masya Allah ya, kalau sholat kan udah putus kan. Ketika ketika kita meninggalkan sholat udah putus, udah nggak bisa. Tapi kalau wakaf, Masya Allah. Makanya sebetulnya kita sebagai seorang anak, saya yakin betul kita sayang sama ibu ya.
kita sayang sama ibu, kita sayang sama ayah gitu, atau kita sayang sama anak kita gitu. Jadi kalau buat saya tuh Mbak Nida, hadiah terindah hadiah terindah selain doa gitu ya, yaitu mewakafkan atas nama orang yang kita cintai itu. Jadi ketika misalnya apa namanya satu pernikahan tuh ya, satu pernikahan itu mengikrarkan supaya dia abadi tuh sebenarnya dengan mewakafkan atas nama kita berdua tuh supaya cinta kita abadi seperti halnya wakaf tuh gitu. Sama wakaf atas nama orang tua, atas nama anak, atas nama siapapun yang kita cintai, kirim hadiah tuh. Hadiahnya wakaf gitu ya. Karena kita nggak bisa kirim sesuatu buat orang yang sudah meninggal kan selain doa. Nah, maka wakaf itu membuktikan eh, kita jadi anak yang soleh dan insya Allah pahala wakaf itu bisa sampai ke ibu gitu ya, ke orang tua, ke ayah, ibu, sampai terus menerus sampai selama aset ini bermanfaat umat, buat kebaikan dakwah itu pahalanya nyampe gitu tuh. Baik, untuk pertanyaan terakhir sekaligus kita tutup ya untuk sesi Q&A ini. Oh ini ada dua nih sebenarnya Bang Doli. Gimana? Apakah boleh dikasih bonus jadi 4 pertanyaan? Ya ya boleh boleh Bang. Baik. Yang satu lagi ini dari Pak Ferdian. Wakaf itu apakah bisa Bang untuk dikasih ke atas namanya orang tua angkat atau yang nggak berkaitan dengan darah daging? Seperti itu. Iya, eh boleh Mbak Nida, boleh. Jadi apa namanya? Itu tadi eh ya wakaf itu kan hadiah terindah ya sebetulnya. Jadi ketika kita mewakafkan atas nama yang bersangkutan itu, yang tercatat itu yang terus kemudian yang didoakan itu justru yang ini yang di atas namakannya itu, Mbak Nida. Ya, jadi justru kita mau memberi, saya sering tuh diam-diam wakaf atas nama istri. Wes, keren ya. Diam-diam tuh wakaf atas nama. Jadi kalau saya berwakaf tuh atas nama orang tua, atas nama istri gitu ya. Jadi boleh aja, boleh aja. Jadi buat saya tuh hadiah atau hadiah terindah saya buat istri dibanding misalnya ya saya beli sesuatu yang mungkin habis dipakai gitu ya. Wakaf itu kan jadi pahala abadi buat dia gitu walaupun nanti dia udah meninggal itu jadi ngalir terus buat dia. Jadi boleh ya pertanyaannya boleh insya Allah. Nah, eh ada pertanyaan juga nih ya di apa di kolom chat tentang akun pinjol yang dihack gitu. Orang dipakai pinjam apa wajib bayar hutangnya padahal tidak minjam dan mau terus berjalan padahal sudah berusaha menghindari riba. Bagaimana jalan keluarnya? Ya sebetulnya kalau kayak gitu ya ya kita nggak kena lah ya kita nggak kena sebetulnya karena yang melakukan itu kan bukan kita tapi orang lain. Ya langkah-langkahnya mungkin kalau secara ini aspek hukum kali ya kita bisa laporin ke kepolisian semua bikin laporan dan dari laporan itu mungkin kita bisa datang ke bank bahwa ini bukan kita yang melakukan gitu biar bisa ditelusuri siapa yang melakukan misalnya. Mungkin gitu ya Bu Sumiati. Itu mungkin Mbak Nida. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah. eh Baik. Apa ya? Feel free. Saya ada di grup Wakif Gerakan 50.000. Ada juga di grup Inspirator Wakaf. Teman-teman boleh nanya Japri, nomor saya ada di sana. Atau kalau misalnya pengen akses nomor saya juga saya boleh saya ketik di kolom chat ya. Silakan feel free kita untuk diskusi. Mudah-mudahan diskusi yang bermanfaat buat umat gitu ya. Misalnya hari ini masih ada yang belum apa namanya masih ada yang perlu ingin ditanyakan misalnya gitu ya. Nah, itu boleh ya. Boleh nanti Japri. Insya Allah. Baik. Nomor rekeningnya Baik. BSI. Iya betul Bu Ade Rahmawati. Nomor rekeningnya BSI mudah-mudahan. Insya Allah. Siap Mbak Nida, terima kasih sahabat-sahabat. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, jazakallah khairan katsiran, Bang Doli. Dan juga terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Jamaah Kantin Umat yang sudah mengajukan pertanyaan di kolom chat ya.
Dan di sini saya sangat bahagia nih melihat antusias dari sahabat-sahabat jemaah kantin umat yang sudah memberikan nomor-nomor handphone atau WhatsApp-nya. Kemudian ada yang bertanya juga bagaimana cara untuk bergabung di grupnya, kemudian bagaimana cara untuk menunaikan wakafnya dan lain sebagainya. Terima kasih jazakumullahu khairan katsiran sahabat-sahabat semuanya. Insya Allah dibantu oleh tim admin kita untuk di-add ke dalam grup. Ya, di grup di dalamnya itu banyak sahabat-sahabat jemaah kantin umat juga yang sudah berkomitmen ya insya Allah untuk bergabung menjadi 50.000 wakif. Baik, Bang Doli, sebelum kita tutup, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan untuk seluruh jemaah kantin pada malam hari ini? Bila ada, dipersilahkan. Ya, eh, biasanya apa namanya? Biasanya di awal-awal tahun itu kita punya resolusi ya. Dan ini masih saya anggap awal tahun lah ya. Masih bulan Maret. Ada yang ingin punya rumah, ada yang pengen ganti handphone dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin karena wakaf ini masih hal yang jarang sekali diedukasi. Nah, teman-teman jangan sampai kita merencanakan sesuatu hal yang sifatnya duniawi itu terencana gitu. Terencana dengan matang. Kita pengen beli rumah, nabungnya berapa setiap bulan. Nah, tapi wakaf yang insya Allah akan jadi rumah kita di surga, itu kita enggan untuk merencanakan. Walaupun cuma sekedar per bulan 100.000 gitu ya, jangan sampai. Jadi saya harap resolusi kita tahun ini untuk kita di sini, wakaf kita berapa gitu di tahun ini gitu. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita, karena nggak ada yang tahu kapan kita dipanggil nih, Mbak Nida. Mudah-mudahan ketika kita Allah panggil, kita sudah memberikan wakaf yang terbaik yang kita punya gitu. Dan dengan ikhlas kita kembalikan pada Allah. Itu sih, Mbak Nida. Terima kasih. Insya Allah, jazakallahu khairan katsiran sekali lagi Bang Doli. Jadi resolusi untuk tahun 2024 ini yuk sama-sama catat dan sama-sama niatkan. Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan ya sahabat-sahabat jamaah kantin umat untuk bisa sebanyak-banyaknya berwakaf menjadi bagian dari 50.000 wakif. Masya Allah. Amati Allah. Jangan lupa wakaf itu adalah salah satu amal jari yang pahalanya akan terus mengalir walaupun pemberi wakafnya atau wakifnya telah tutup usia sehingga wakif akan mempunyai bekal yang abadi di akhirat insya Allah. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi dalam program 50.000 wakif ini yang insya Allah akan memberikan dampak signifikan untuk kebermanfaatan umat ya. Seperti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila anak Adam itu telah mati atau telah meninggal maka terputuslah seluruhnya kecuali sedekah dia, pengetahuan yang dimanfaatkan, dan anak solehah yang mendoakan dia dari hadis riwayat Muslim. Dan kesempatan terbaik untuk berwakaf itu adalah saat ini dan detik ini, ya kita sedang berperang melawan hawa nafsu dan juga berperang melawan was-was ya. Alladzi waswisu fi sudurin nas ya, siapa yang suka membisik-bisikan was-was kepada dalam hati kita, telinga kita yaitu syaitonir rajim. Yuk sama-sama berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan niat kita yang sudah bulat dan juga sudah kuat untuk berwakaf dihindari dari gangguan syaitonir rajim. Baik, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran sekali lagi untuk seluruh sahabat-sahabat jamaah kantin umat yang telah hadir dan juga menyimak materi di malam hari ini. Sampai bertemu di kajian rutin umat kantin umat ini berikutnya. Semoga Allah senantiasa berikan cinta, rahmat, taufik, serta hidayahnya. Juga yang terutama adalah keridhaannya. Agar kita dapat dimudahkan untuk terus berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta Allah mampukan kita untuk terus istiqomah menjadi sebaik-baik hamba melalui majelis yang sama-sama kita cintai, yaitu
Kantin Umat. Terima kasih kepada tim media yang bertugas. Terima kasih banyak juga kepada Wakaf Peradaban Internasional yang sudah memfasilitasi kajian Kantin Umat. Dan marilah sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beristighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Dan disempurnakan dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Saya Mbak Nida selaku MC yang membersamai jalannya acara Kantin Umat malam hari ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila mana terdapat kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan di hati maupun di telinga. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin screenshot ya. Baik, Bang Doli, sahabat-sahabat Kantin Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin untuk menutup ruangan Zoom dalam hitungan mundur. Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1. Barakallahu fikum jami'an.